Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tabel kebenaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa oposisi dari sebuah resume yang kita tadi buat. Jadi resume tersebut sudah kami kirimkan ke WA Group. Jadi nanti kurang lebihnya bisa dibaca di sana. Apa saja bagian-bagian yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Baiklah, di sini yang pertama kita akan mulai dari pengertian tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang menampilkan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah dari suatu pernyataan logika berdasarkan semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari variabel-variabelnya. Dan yang kedua, fungsi-fungsi tabel kebenaran. Yang dimana di sini yang pertama, fungsi dari tabel kebenaran itu meliputi validasi argumen. Tabel kebenaran digunakan untuk menentukan apakah suatu argumen, premis atau kesimpulan valid atau tidak valid. Suatu argumen valid jika dan hanya jika tidak mungkin untuk semua premis menjadi benar sementara kesimpulannya salah. Dan yang kedua, menjelaskan gerbang logika. Tabel kebenaran membantu memahami cara kerja gerbang logika, and, or, not, dan lain-lain. Yang dimana di sini and or not itu merupakan operasi logika simbol ya pada suatu tabel kebenaran. Nanti kita akan menjelaskan apa saja sih simbol-simbol dalam operasi logika tersebut. Dan yang ketiga, memprediksi keluaran. Dengan mengetahui nilai input, tabel kebenaran memungkinkan kita untuk memprediksi nilai keluaran dari gerbang logika atau ekspresi logika. Yang keempat, mendesain sirkuit digital. Tabel kebenaran digunakan dalam mendesain sirkuit digital untuk memastikan bahwa sirkuit tersebut akan menghasilkan keluaran yang diinginkan untuk setiap kombinasi input seperti yang dijelaskan dalam makalah dari Institusi Teknologi Bandung, yaitu tentang tabel kebenaran juga sih, tapi di sana lebih menginput ke keluaran atau input outputnya ya. Yang kelima, memodelkan logika kombinatorial. Wadsworth menjelaskan bahwa tabel kebenaran dapat digunakan untuk memodelkan logika kombinatorial seperti yang diterapkan dalam blok tabel kebenaran Simulink. Yang keenam, memahami fungsi kebenaran. Tabel kebenaran mempresentasikan fungsi kebenaran secara grafis, membantu memahami hubungan antara nilai input dan output dalam ekspresi logika. Oke, berikutnya apa sih tujuan kita untuk mempelajari tabel kebenaran tersebut? Yang pertama di sini menentukan nilai kebenaran pernyataan logika. Tabel kebenaran menyediakan cara sistematis untuk melihat nilai kebenaran benar atau salah. Oke, jadi di sini kita garis bawahi benar atau salah dari suatu pernyataan logika, baik pernyataan sederhana maupun pernyataan majemuk. 2. Memvalidasi argumen. Tabel kebenaran dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak valid. Jika semua premis dalam argumen benar dan kesimpulannya juga benar, maka argumen tersebut dianggap valid. Menganalisis operasi logika. Tabel kebenaran membantu memahami bagaimana berbagai operasi logika seperti negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan kesamaan berinstruksi dalam menghasilkan nilai kebenaran. Oke, di sini kita akan membahas yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi. Oke, di sini kita kurang materi yaitu kesamaannya, tapi kita membahas 4 saja di sini, yaitu negasi, konjungsi, dan disjungsi. Oke, yang pertama negasi. Salah satunya adalah tabel kebenaran negasi. Maksud dari negasi ini adalah lawan atau kebalikan pernyataan tertentu. Misal ada pernyataan dengan nilai benar
negasi pernyataan tersebut yaitu salah. Pernyataan biasa diberikan simbol P dan Q. Lalu negasi dari pernyataan tersebut memiliki simbol tilde P. Jadi simbol untuk negasi ini adalah tilde. Supaya lebih paham mengenai negasi, Anda bisa simak tabel yang berikut ini. P tilde P, benar, benar, salah, salah, benar. Selain memakai benar dan salah, Anda bisa juga menyingkatkan menjadi B dan S agar lebih simpel dan memudahkan. Dan yang kedua, konjungsi. Berbeda dengan negasi, tabel kebenaran konjungsi berisikan gabungan dua pernyataan yang menggunakan dan sebagai kata hubungnya. Jika negasi diberikan simbol. Untuk memahami lebih lanjut mengenai konjungsi, simak detail tabel berikut. Di sini tabel yang hadap ke atas ini kalau di matematika itu biasanya itu konjungsi ya. Konjungsi. Oke. P Q P konjungsi Q, yaitu dengan tabel benar, 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 salah, 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 benar, salah, 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 yaitu jika P benar, Q benar, maka P konjungsi Q itu benar ya. Dan jika P benar, Q salah, dan P konjungsi Q yaitu nilainya salah. Nah, dan jika P salah, Q benar, P konjungsi Q itu nilainya salah. Oke, dan jika P ini salah, Q salah, maka P konjungsi Q itu salah juga. Dalam lingkup tabel kebenaran, ada aturan-aturan tertentu yang perlu dipenuhi agar logis secara matematika. Pada saat kedua pernyataan punya nilai benar, maka hasil konjungsi untuk kasus tersebut adalah benar. Tapi semisal ada salah satu saja pernyataan tersebut yang salah, nilai konjungsi keseluruhan pada pernyataan-pernyataan tersebut yaitu salah. Oke, dan yang kedua di sini disjungsi. Jenis tabel selanjutnya adalah tabel kebenaran disjungsi. Ada dua sifat utama dalam tabel disjungsi ini, yaitu yang pertama merupakan gabungan dua pernyataan, lalu yang kedua yaitu memakai atau sebagai kata hubungnya. Sementara simbol disjungsi itu sendiri merupakan kebalikan simbol konjungsi, yaitu menghadap ke bawah yang disebut disjungsi. Oke. Untuk lebih memahami seperti apa logika disjungsi ini, silahkan simak tabel berikut ini. Jika P benar, Q benar, P disjungsi Q itu nilainya benar. Dan jika P benar, Q salah, maka P disjungsi Q itu nilainya benar. Nah, jika P salah, Q benar, maka P disjungsi Q itu benar nilainya ya. Dan jika P salah, Q salah, P disjungsi Q itu juga salah. Untuk mencari tahu nilai valid atau kebenaran pada kasus disjungsi ini, perlu aturan tertentu yang penting diperhatikan. Antara aturan utamanya yaitu jika salah satu pernyataan punya nilai benar, validitas disjungsi kedua pernyataan berarti benar. Semisal dua-duanya bernilai salah, maka hasil logika disjungsi yang didapatkan berarti salah. Dan yang keempat yaitu implikasi. Tabel kebenaran implikasi mencakup dua buah pernyataan dan memakai jika dan maka sebagai kata hubungnya. Implikasi memiliki simbol implikasi jika maka. Seperti ini ya simbolnya. Dan seperti ini tabelnya. Jika nilai P benar, nilai Q benar, maka P implikasi Q itu hasilnya benar, nilainya benar. Jika P benar, Q salah, maka P implikasi Q itu nilainya salah. Dan terus seperti itu. Hukum tabel implikasi mungkin cukup kompleks atau lebih rumit dibandingkan dengan beberapa jenis tabel sebelumnya.
Kesimpulan, tabel kebenaran adalah alat yang sangat berguna dalam logika matematika dan berbagai disiplin ilmu terkait karena menyediakan cara yang sistematis dan akurat untuk mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan atau argumen. Dengan memahami konsep dan penggunaan tabel kebenaran, kita dapat melakukan penalaran yang lebih kuat dan tepat. Oke. Dan di sini seperti kata saya yang tadi, kita akan masuk ke beberapa tombol atau simbol dari operasi logika, yaitu not atau di sini namanya disebut negasi ya. Jadi simbolnya itu seperti ini ya. Ada garis melengkung ke bawah seperti L, dikasih koma dan diberikan tanda tilde ya atau gelombang itu. Nah, kemungkinan di sini ada N yang menghadap ke atas itu yang disebut juga konjungsi atau dan or yaitu yang menghadap ke bawah atau disjungsi yang disebut atau, dan implikasi yang menghadap panah ke samping, implikasi jika maka, itu disebut implikasi jika maka ya. Dan di sini ada juga bikondisi ya, tapi tidak kita jelaskan di sini bikondisi karena mungkin yang umumnya itu yang hanya 4 ini ya, yaitu yang dinamakan bimplikasi. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada beberapa materi saya di sini yang ada kekeliruan mohon dibantu ya teman-teman, karena di sini jujur saja kita masih pemula. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.